Kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Kampung Buka, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Urai kepadatan arus balik Lebaran, sistem satu arah dari tol Kali Kangkung diperpanjang hingga tengah malam nanti. Ribuan wisatawan padati sejumlah objek wisata, termasuk Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, puluhan rumah di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara siang tadi hangus dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang ditinggal mudik. Kebakaran kebun sayur, kebun sayur. Data yang diperoleh dari laporan Humas Damkar DKI menginformasikan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pihak Damkar kemudian mengerahkan sebanyak 18 unit mobil pemadam dari beberapa wilayah gabungan untuk melokalisir api. Belum diketahui dugaan penyebab kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk itu. Sedikitnya 30 rumah dan 120 kepala keluarga yang kebanyakan ditinggal mudik penghuninya hangus terbakar. Api bisa dipadamkan setelah petugas damkar dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan kebakaran selama 1 jam. Habis semua. Itu awal apinya dari mana? Saya nggak tahu, Tiba-tiba udah gede, Bu. nggak tahu. Saya kesini udah habis. Anak semua ada di kampung. Berarti dalam keadaan kosong. Kosong, alhamdulillah. Ada suami saya. Namanya sendirian, tapi gede begitu. Udah panik duluan. Tapi ya dari mana asalnya nggak tahu, Bu Saya ya? nggak tahu. Tahu-tahu tempat saya udah habis. Udah kebakar, Bu ya. Ada yang bisa diselamatkan? Nggak ada satu pun. Itu makan tempe doang, saya bawa-bawa terus. Pasca gempa magnitudo 6,9 di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, hari ini warga kembali beraktivitas dan pulang ke rumah dari lokasi pengungsian. BMKG juga sudah akhiri peringatan potensi tsunami. Aktivitas warga di Kota Padang berangsur normal setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah tempat pengungsian telah kembali ke rumah masing-masing. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya kerusakan maupun korban akibat gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai Selasa dini hari. Informasi yang kita terima masih relatif aman terkendali dan juga masyarakat yang berada di shelter dan tempat-tempat yang tinggi kita sudah himbau untuk kembali ke rumah masing-masing sesuai dengan arahan dari BMKG. Sebelumnya gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai membuat warga di Kota Padang panik berhamburan. Warga dengan menggunakan mobil dan motor mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih tinggi setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya potensi tsunami. Peringatan itu dicabut pada pukul 3 dini hari. Hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 8 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,6. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak kemarin malam menyebabkan air sungai Cinanggung, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor meluap. Akibatnya ratusan rumah warga terendam sehingga terpaksa mengungsi di masjid. Ya Rabbi Gusti, ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Bogor, usai diterjang banjir bandang pada Senin malam. Ratusan rumah terendam banjir bandang dan infrastruktur seperti jembatan dan bangunan warga rusak, bahkan 4 unit mobil dan puluhan motor tersapu air. Menurut warga, kejadian ini terjadi pada Senin malam setelah Sungai Cinanggung meluap hingga merendam rumah warga dan merusak akses jalan. Dari data yang dihimpun pemerintah setempat, total ada 200 lebih rumah termasuk bangunan sosial, seperti pondok pesantren, sempat terendam banjir dan saat ini warga mengungsi di masjid. Kalau di Kalung 2 itu 12 kakak, satu jembatan askes penghubung antara 12 kakak ke SDIT. Sadeng sendiri berapa? Untuk di Desa Sadeng, menurut informasi dari Pak Sekdes, semalam saya berkoordinasi dengan jajaran pihak desa, itu sudah 200-an dari RT 1, RT 2, dan RT. Hingga saat ini warga masih bertahan di tempat pengungsian dan menunggu rumah mereka dibersihkan dari puing dan sisa lumpur yang masih menutupi jalan dan rumah mereka. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi mudik pemirsa, antriannya diserobot seorang pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mengamuk. Pemudik tersebut kesal karena telah antre lebih dari 4 jam namun diserobot. Range Rover kok bisa masuk? Parah dari situ, ada mobil kita lihat bawahnya mobil. Ini. Ada motor yang kawal sini. Yang bertanggung jawab. Seorang pemudik bernama Adit mengamuk dan protes kepada petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tidak, kalau mau di depan kamera. Keributan ini terjadi saat antrean panjang arus balik di dermaga eksekutif. Kok bisa gitu, Pak? Kita tunggu 4 jam loh. Kita ngapain di mobil loh. Dari sana ke sini lah. Ia kesal lantaran ada sejumlah rombongan mobil yang menyerobot antrean yang dikawal oleh kendaraan roda 2. Kita dari jam 3, Mas, jam 2 dan nongkrong di sini, Pak. Ya, Bapak lihat saya kan? Ya, saya lihat. Ada saya duduk dari tadi. Ya, sama. Sudah, naik sini, Pak. Ya, tapi jangan nyerobot, dibiarin aja. Depan kamera doang. Merasakan hal yang sama, sejumlah pemudik lain juga melampiaskan kekesalan mereka. Jam 2 sudah sampai sini, sekarang hampir jam 6. 4,5 jam kita nunggu. Mendekati masuk mobil, ada 7 mobil, Pak. Dikawal, pakai motor, tidak pakai helm. Masuk, Pak, mobil mewah, Range Rover, Alphard, Innova, semuanya. Sudah di mobil, Pak. Bapak kalau mau lihat mobilnya, kapalnya sudah jalan. Belum ada keterangan dari pihak BPTD wilayah 6 Bengkulu, Lampung atas peristiwa ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Jumlah kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung terus mengalami peningkatan. Kondisi sejumlah dermaga terdapat antrean kendaraan roda 2 dan roda 4. Berdasarkan dari data yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia, terjadi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Dari data Posko Pelabuhan Bakauheni, menyiapkan total 32 unit kapal yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa setiap 1 jam sekali. Guna mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran khususnya, penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa akan dibuat peraturan baru, di mana ada pemberlakuan penyekatan dan pengalihan arus penyeberangan. Untuk kendaraan roda 4 akan difokuskan di Pelabuhan Bakauheni dan untuk kendaraan roda 2 dialihkan ke Pelabuhan Panjang yang mulai diberlakukan tanggal 29 April lalu. Dan untuk mengetahui dan juga memantau kondisi arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni dan Stasiun Senen, sudah ada rekan kami Putu Bagus dan Kevin Pakan di sana. Kita menuju ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Putu, bagaimana kondisi arus balik di sana sore hari ini? Selamat sore Uci dan juga pemirsa, dapat diinformasikan kondisi terkini
di tempat saya melaporkan ya saat ini, yakni tepatnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, kepadatan volume kendaraan roda 4 dan roda 2 sudah meningkat pasca Hari Raya Lebaran kemarin, dan dari pantauan kami pula volume kendaraan ini cukup padat dan antriannya juga sudah cukup mengular, namun terpusat di dalam pelabuhan saja, di mana antrian terjadi sekiranya di periode waktu siang menjelang sore hari. Dan saat ini di tempat saya melaporkan, tepatnya pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, memang terpantau kondisi arus balik kendaraan yang ingin menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ini sangat meningkat, Uci dan juga pemirsa, dan terkhususnya didominasi oleh kendaraan roda 4. Samping itu kami menyampaikan informasi penting lainnya, yakni per hari ini dari pihak ASDP pun menambahkan unit kapal yang disediakan untuk penyeberangan rute dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, yakni totalnya sekiranya terdapat 32 unit kapal yang memang kemarin hanya disediakan 27 unit kapal, namun hari ini ditambahkan menjadi 32 unit kapal. Samping kami menyampaikan informasi sejauh ini memang untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 diperbolehkan untuk menyeberang di dermaga yang sama, namun antrian dari kendaraan roda 4 dan roda 2 ini dibedakan atau dipisahkan, yakni kendaraan bermotor terkhusus untuk diberikan antrian di dalam toll gate khusus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni. Samping itu ada informasi penting lainnya, Uci dan juga pemirsa, bahwa ada puncak arus balik yang memang sudah diprediksi oleh beberapa pihak terkait, khususnya dari pihak ASDP dan pihak Polres setempat, menyatakan bahwa memang kepadatan arus balik ini akan terjadi pada hari ini tanggal 25 dan 26 April, dan terjadi 2 gelombang. Di gelombang kedua yakni akan terjadi pada tanggal 30 dan 1 Mei mendatang. Samping itu sejauh ini memang belum ada pengalihan arus lalu lintas ke pelabuhan lainnya, namun pada tanggal 29 April mendatang untuk kendaraan roda 2 akan ditambahkan layanan penyeberangan, yakni melalui pelabuhan panjang yang terletak di Bandar Lampung. Namun kondisi ini situasional melihat bagaimana kepadatan yang terjadi di wilayah Bakauheni ini. Namun kami juga terus memantau informasi tambahan apakah yang dipersiapkan oleh pihak terkait, terkhususnya dari pihak ASDP untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni ini. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan, kembali kepada Uci di studio. Baik, dari Pelabuhan Bakauheni kita bergeser menuju ke Stasiun Pasar Senen. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, bagaimana kondisi arus balik di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat sore Uci dan pemirsa. Memang memasuki H+3 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta memang sudah mulai ada peningkatan terkait dengan arus balik Lebaran. Dan saat ini Uci dan pemirsa, saya akan mengajak Anda bersama juru kamera Jemi Jasin untuk melihat bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, bahwa bisa dilihat di layar kaca saat ini bahwa terdapat sejumlah penumpang yang memang telah datang begitu di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Di mana kalau kita melihat berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari pihak Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yang mana sampai dengan sore hari ini atau tepatnya hari ini, setidaknya ada sebanyak 42.000 penumpang yang datang di Jakarta. Di mana kalau secara spesifik atau dibagi begitu, khusus untuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta ada sebanyak 16.200 penumpang yang tiba di Stasiun Senen Jakarta. Di mana tadi pihak dari Humas PT KAI juga menuturkan bahwa hari ini merupakan atau dimulainya adanya puncak arus balik dari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Maka dari itu untuk tren peningkatan jumlah penumpang baru dimulai hari ini, yang mana diprediksi Uci dan pemirsa akan terus terjadi hingga nanti pada tanggal 1 Mei 2023. Maka tadi pihak dari Humas PT KAI juga menuturkan bahwa melakukan sejumlah persiapan-persiapan atau melakukan antisipasi bila mana nantinya terjadi penumpukan penumpang, di mana salah satunya adalah tentunya menambah dari jumlah kursi di ruang tunggu yang berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini. Nah, memang tadi kami juga sempat melihat begitu ya, tidak hanya
untuk penumpang yang melakukan terkait dengan arus balik. Namun juga kami mantau hingga sore hari ini pun masih adanya jumlah penumpang atau banyaknya penumpang yang melakukan arus mudik Lebaran 2023. Di mana berdasarkan data juga untuk arus mudik ini masih terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 22.000 lebih penumpang yang melakukan arus mudik. Nah, memang terkait dengan daerah-daerah favorit dari mana saja para penumpang ini datang ke Jakarta, tadi pihak dari Humas PT KAI juga menuturkan bahwa diantaranya seperti dari Yogyakarta, kemudian dari Kulon Progo, Semarang, dan juga Surabaya. Dan tentunya sampai dengan saat ini pun tadi kami juga sempat bertanya begitu ya, Uci dan pemirsa, kepada sejumlah penumpang yang baru saja tiba di Jakarta seperti itu, tepatnya di stasiun Pasar Senen. Mereka mengatakan bahwa memang hari ini bertepatan dengan hari terakhir dari cuti bersama yang memang dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah, dan juga memang mereka mengatakan bahwa hari esok sudah masuk atau mulai kembali bekerja di kantor mereka masing-masing. Uci. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Putu Bagus di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali teman-teman. 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat juga mulai ramai. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.